Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke Qatar Master 2024 lagi kawan. Kemarin sudah kita ulas ya satu game di game pembuka babak pertama permainannya Abdus Satroh, Grandmaster 2700 yang kalah oleh seorang FIDE Master 2300. Qatar Master ini adalah turnamen terbuka kawan, terbagi menjadi dua grup. Grup A dan grup B kawan, tentu ditentukan lewat elo rating ya. Elo rating tertinggi ya main di grup A kawan. Banyak juga pemain 2700 yang nongkrong di turnamen ini kawan. Kemarin kita sudah ulas permainan Abdus Satroh. Ya, turnamen ini menggunakan sistem Swiss 9 babak kawan. Dan kemarin sore atau kemarin malam sudah memainkan game keduanya. Baru nanti 4 jam lagi kalau kita lihat kawan akan berlanjut game ketiga kawan. Nah, di game kedua ada game yang cukup bagus dari permainannya Nihal Sarin menghadapi International Master sesama India. Seminggu yang lalu, Nihal Sarin ini memenangkan turnamen di Uzbekistan President Cup. Dari 9 game yang dia mainkan, memetik 7 kali menang kalau tidak salah dan 2 kali remis tak terkalahkan permainan Nihal Sarin di Uzbekistan President Cup itu kawan. Nah, di game kedua di Qatar Master ini dia menghadapi pemain India yang bergelar International Master. Langsung kita otak-atik gamenya seperti apa. Ada ide pengorbanan menteri, melakukan pertukaran menteri dengan 3 perwira minor lawannya Nihal Sarin nanti. Seperti apa gamenya? Gamenya dibuka dengan ready opening kuda F3. Oh ya, kalau nanti di pertengahan video ini suaranya agak berisik, ya mohon maklum kawan. Hujan atau gerimis di tempat admin ini ya. Kadang kenceng, kadang enggak. Ya nanti mungkin mempengaruhi kualitas suara admin ini aja kalau rekaman mulai teriak-teriak kawan. Oke, ready opening kawan. Dan Nihal Sarin bermain dengan kuda F6, ada pion G3 bermain dengan King's Indian Attack. Dan Nihal memilih dengan variasi Fianchetto sisi menteri, pion B6. Gajah G2, gajah B7, rokade pendek pion G6, double Fianchetto dimainkan oleh Nihal Sarin. Selanjutnya pion D3 untuk dukungan pion E4 seperti biasa, settingannya King's Indian Attack seperti ini kawan. Nah, gajah G7 pion E4, pion D6. Sebelum pion C5-nya atau pion E5-nya, tapi perlu kalian perhatikan juga konstruksi pion ini nanti kedepannya juga menjadi pion yang terbelakang ya. Nah, benteng E1, rokade di sini langsung Nihal Sarin, kuda C3 dan langsung pion C5 dimainkan oleh Nihal Sarin. Kemudian ada tantangan pion D4 dan Nihal Sarin juga langsung menerima dengan pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4. Di sini melanjutkan dengan langkah kuda F mundur ke D7. Langkah bagus, langkah kuat untuk direposisi ke peta C5 ataupun ke peta E5, buka diagonal gelap menarget 2 kuda putih sebelum melanjutkan pengembangan kuda C6-nya. Dan gajah G5 menarget pion E7 kawan. Mungkin nanti baru menteri naik dan juga berkoordinasi dengan gajah. Permisi kawan, ada lalat yang terbang-terbang di depan monitor admin. Admin coba amankan terlebih dahulu. Musim hujan kawan, sudah banyak lalat sekarang. Mau dikejar kok terbang, ya udah nyumet obat lamuk ae. Kalau terbang-terbang depan monitor ganggu konsentrasi admin, nanti belepotan admin kalau ngomong. Oke, lanjut kawan. Setelah gajah G5, Nihal Sarin melanjutkan dengan pion H6 usir gajah. Dan di sini langkah terbaik gajah ini sebaiknya mundur saja. Peta E3 kembali ke kandang ke C1 kawan. Tapi di sini putih punya akal yang cerdik juga kawan. Dengan dorong maju pion E5. Apa yang kalian pilih di posisi ini sebagai hitam? Ambil pion ini kah? Ambil gajah ini kah? Atau gajah pukul gajah G2 terlebih dahulu? Karena ide dari putih adalah mendapatkan gajah B7, diikuti mendapatkan benteng kawan. Tentu gajah pukul gajah G2 terlebih dahulu. Dan rencana tersembunyi dari putih adalah tidak langsung ambil gajah ini kembali. Dia melanjutkan perjalanan pion. Langkah brilian dengan pion E pukul pion D6. Ambil kawan, garbuan pada benteng pada menteri. Pion tidak bisa ambil karena posisinya kena tusuk pin dari gajah gelap putih ini.
Nihal melangkah menteri C8, meninggalkan pin kawan. Dan pion pukul pion ancam benteng. Benteng geser. Di sini kuda C ke B5. Targetnya adalah garbu menteri, garbu benteng. Bukan langkah terkuat. Langkah terkuatnya di sini kawan. Gajah ambil pion H6 yang mungkin akan berlanjut gajah pukul balik. Baru sekarang kuda C ke B5 untuk target menteri, target benteng. Agar pion ini bisa promosi, tentu tidak bisa sampai promosi ya. Menteri mungkin akan ke C5, pion B4 terlebih dahulu, menteri ambil pion B4, raja ambil gajah G2, benteng ambil pion E7, benteng pukul benteng, ambil menteri F3 menarget benteng di belakang ini kawan. Inilah jalur yang ditunjukkan oleh engine dengan gajah ambil pion H6 terlebih dahulu. Tapi memilih melanjutkan rencana untuk menekan menteri benteng kawan. Kita berada di langkah ke-15. Putih sudah menghabiskan banyak waktunya kawan. Dari 90 menit dia hanya tersisa 24 menit saja di langkah ke-15. Masih di langkah ke-15. Nihal melanjutkan pengembangan kuda C6-nya, menantang pertukaran kuda. Tentu ditolak kuda D6, menarget menteri, menarget benteng kawan. Dan Nihal melakukan pengorbanan menteri dengan cara kuda pukul kuda D4. Setelah mendapatkan gajah di petak G2, mendapatkan tambahan kuda kawan. Tentu tidak ada pilihan terbaik lainnya jika tidak ambil menteri hitam. Kuda ambil menteri hitam C8 dan Nihal selamatkan gajah terlebih dahulu, tempo ancam menteri. Kuda dalam posisi yang nyaman dengan dukungan gajah gelap kawan. Gampanglah kuda ini bisa diambil di langkah berikutnya. Setelah menteri geser, baru benteng A ambil kuda C8. Coba hitung, gajah G2, kuda D4, dan kuda C8. 3 perwira minor ditukarkan dengan seekor menteri. Masih layak kawan. Oke, gajah E3 merupakan langkah terkuat di sini kawan. Tapi terlambat dengan gajah pukul pion A6. Tujuannya gajah pukul gajah, dia mendapatkan kuda di sini. Nihal melangkah dengan kuda C5, tempo ancam menteri kawan. Menteri geser ke lajur E, mendukung gajahnya. Dan di sini kuda ambil pion C2. Opsi terkuat lainnya bisa tarik mundur gajah ini ke petak C6. Nah, baru bisa ambil gajah pukul gajah. Mungkin gajah pukul gajah G7 terlebih dahulu. Nah, kuda F3 skak kawan. Raja geser, persiapan discover. Kalau bergerak ke petak F1 ya ambil pion saja mungkin ya. Atau ambil gajah terlebih dahulu, terserah kalian. Kalau naik ke petak G2 seperti yang saya tunjukkan tadi, baru di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah raja ambil gajah dan juga persiapan discover. Hitam masih dalam posisi yang bagus, unggul materi juga kawan. Memilih kuda ambil pion C2, target keluarga kawan, garbuan menteri, kedua benteng. Di sini menteri ambil gajah F3. Gajah pukul gajah terlebih dahulu, gampang. Salah satu benteng toh bisa diambil di langkah berikutnya. Nah, pion B4, langkah terkuat kawan di sini. Memilih dengan langkah benteng AD1, kuda caplok benteng E1 lanjut Nihal Sarin. Benteng ambil balik kuda E1, gajah G7 kembali ke posnya kawan, menarget pion B2, pion H4. Berikan ruang sebanyak mungkin dan juga didorong terus kawan untuk membuka barikade 2 pion yang tersisa. Bisa saja kalian ambil pion ini tapi bukan langkah terkuat kawan. Kuda E6 langkah bagus untuk blokade kawan, sehingga benteng ini bisa ambil pion yang merepotkan, tak perlu lama-lama menjaganya lagi. Pion H5, terima pion G pukul pion H5, ambil balik dan benteng ambil pion E7. Sudah tidak ada pion yang merepotkan lagi. Benteng bisa dikoneksikan satu lajur, mungkin menusuk ke baris kedua, nanti diikuti gajah bermain di diagonal ini menarget pion F2. Bisa jadi. Menteri G4, pin gajah, raja langsung geser. Kemudian si benteng E2 untuk menghalangi pergerakan benteng hitam yang menusuk kawan ke baris kedua. Menusuk ke baris pertama benteng C1 skak, raja naik ke G2 diikuti benteng ke C6. Lanjut Nihal Sarin, di sini ada benteng D2. Benteng E C7 berkoneksi, dobling di lajur C kawan, siap menantang pertukaran mungkin. Nanti ya diikuti dengan gajah, satu diagonal dengan pion F2. Coba lihat kawan. Pertahanan hitam ini sangat solid, apalagi di backup oleh kuda raja ini sangat aman. Tidak cukup seekor menteri untuk mengobrak-abrik pertahanan raja yang ada kudanya, ada gajahnya. Tidak cukup jelas hitam dalam posisi yang bagus walau bermain tanpa menteri.
Lanjut dengan Menteri H4 di sini. Di sini Raja kembali ke G8, Menteri E4, ada gajah F6, siap reposisi kawan. Pion B3 untuk menghindari serangan dari gajah. Di sini Raja naik ke petak G7, ada Menteri G4 skak, mundur ke F8, Menteri E4 lagi. Nihal Sarin sepertinya juga kesulitan ini mencari langkah terbaik, mencari langkah kelanjutannya. Dan kita berada di langkah ke-35 sejak langkah ke berapa tadi kawan? Sejak langkah ke-23 kalau tidak salah. Kita lihat, coba lihat. Nah, di langkah ke-23 ini kawan. Putih hanya bermain dengan sisa 1 menit 43 detiknya kawan. Selepas itu dia hanya bermain dengan incrementnya saja sebelum mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu. Nah, Menteri A8 serak, Raja ke G7, ada Menteri E4 di sini, kemudian benteng serang Menteri, Menteri geser ke G4 skak, blokade dengan benteng geser ke E4 lagi. Nah, benteng C3, sedikit demi sedikit benteng ini sudah mendapatkan posisi yang bagus kawan. Apakah ada ide pengorbanan? Nah, benteng D1 ingin mencari celah yang terbuka di lajur H ini diikuti Menteri kawan. Di sini benteng mundur ke C7, lanjut Nihal Sarin, benteng H1 dan benteng GC5 lanjut Nihal Sarin. Sudah tumpuk, kosong penjagaan di baris kedua bisa diisi kawan. Menarget pion ini diikuti gajah. Menteri G4 skak mundur ke F8. Nah, Menteri ke B4 pin benteng. Benteng D7 siap mengisi baris kedua kawan, tapi masih cukup kuat ya. Di sini ada Menteri, tapi Menteri geser ke petak E4. Lakukan skak kawan. Ini bentuk provokasi agar benteng meninggalkan baris ke-7, mulai preteli pion atau ancaman skak mat. Tetap benteng D2 lanjut Nihal Sarin, siap ditumpuk juga benteng-bentengnya kawan. Menteri A8 skak, blokade dengan gajah, langkah bagus, dengan kuda pun juga bagus kawan, dengan gajah. Jangan sampai pindah ke sini maka pion ini jatuh dengan tempo skak, apalagi pindah ke sini ancamannya skak mat kawan. Raja bergerak, ikuti Menteri H7 skak, terpaksa naik lagi kan, dan Menteri ke petak H5 skak mat. Jadi blokade saja dengan perwira. Pion jatuh, tak ada masalah, doubling benteng Nihal Sarin, benteng F1 pertahankan diri. Nah, benteng ambil pion A2 ancam Menteri. Menteri geser ke B8, pin gajah agar gajah tidak macam-macam kawan bergerak. Di sini Raja langsung naik ke G7, berikutnya Menteri ke B7. Benteng B2, hancurkan satu pion lagi yang tersisa. Menteri kembali ke F3. Nah, gajah mulai direposisi untuk mendukung benteng-bentengnya kawan. Benteng D1 pertukaran diterima oleh Nihal Sarin. Selanjutnya gajah bersama benteng siap preteli pion F2. Raja mundur, benteng ambil pion F2. Di sini Menteri D5. Benteng E2 kawan. Pion G4 dan benteng E1 skak. Raja naik, gajah G1 skak. Di sini putih menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, jika raja ini mundur ke petak H1, maka gajah D4 discover check. Mau bergerak ke ruang terang, ya skak garbuan pada Menteri, jelasnya bergerak ke ruang gelap ya. Maka diikuti gajah ke E5 skak lagi dengan dukungan benteng. Silahkan kalau kalian mau caplok ya. Nah, raja bergeser ke petak G2, maka garbuan sekali lagi. Naik saja ke petak H3, garbuan sekali lagi. Sudah repot kawan, tidak ada pilihan yang bagus. Sudah, tak perlu admin lanjutkan kawan. Yang jelas, setelah gajah G1 skak ini, putih menyerah. Kalau ke ruang terang, garbuan Menteri jatuh. Ke ruang gelap di sini kawan, bisa berlanjut benteng E3 skak. Kalian mau kemana? Ke ruang terang lagi kawan, ya garbuan lagi, repot. Ke ruang gelap saja, diikuti gajah F2 skak. Nah, raja bergerak ke H5. Di sini ada benteng H3 skak mat kawan. Oke, permainan luar biasa dari Qatar Master di babak kedua dari permainan Nihal Sarin. Menukarkan perwira mayornya seekor menteri bertukar dengan 3 ekor perwira minor kawan. Pertukaran yang imbang kalau melihat kekuatan ketiga perwira-perwira tersebut. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Oh ya, admin di video tadi pagi soal kejuaraan dunia, untuk sore ini admin tadi bilang tidak ada partai yang digelar hari jeda. Admin lupa bahwa 3 hari gitu ya harusnya ya. Ternyata masih 2 hari ya, game 7, game 8, nah baru game ke-9, baru hari jeda. Mohon maaf, biasa admin sering miss baca tabel kawan.
Setiap hari admin baca tabel schedule turnamen kawan untuk melihat posisi turnamen itu game berapa, babak keberapa, selalu gitu. Cuma ya gitu, kadang admin itu slip menyampaikan informasi saat rekaman. Sekali lagi mohon maaf, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.